masalah bahwasanya yang diharamkan itu adalah khinzir. Ya karena kan Quran mengatakan khinzir kan. Nah kata Adi Armando itu khinzir itu adalah babi hutan. Wah viral tuh ya. Ini kalau didengar sama orang yang awam kan akan percaya aja gitu kan. Karena kedudukan dia kan sebagai dosen UI gitu kan, ya, sebagai intelektual ya. Nah terus heboh tuh ya. Kemudian dari berbagai pihak WA, ini Ade Armando coba dikasih tanggapan. Nah saya langsung bikin tanggapan 2 hari setelah itu saya tulis di Quran PR ya, karena kebetulan saya megang Quran PR di bagian renungan Jumat, saya manfaatkan aja buat tulis tanggapan terhadap pendapat Ade Armando ya, yang sebetulnya secara ilmu kebahasaan atau ilmu linguistik ya dia belum paham terkait dengan masalah khinzir ya. Kalau kita baca dalam kamus-kamus berbahasa Arab, ya, khinzir itu kan ada yang baik kategori khinzir periyah, ya. Konsepnya kalau bahasa kitanya ternak, babi ternak yang dirawat, yang dikasih pangan, gitu kan, ya. Apa istilahnya? Ya babi, ya babi ternak ya. Ada juga babi yang sifatnya hewan, ya apa? Liar, gitu kan. Ya, nah itu sama-sama di dalam bahasa Arab maknanya adalah khinzir. Kalaupun dia lebih spesifik mengatakan kan yang dilarang itu lahamnya, dagingnya, ya. Sedangkan kalau orang hari ini belum tentu suka dagingnya, tetapi memanfaatkan unsur-unsur selain daging, aksesorisnya umpamanya seperti kulitnya, ya dijadikan sepatu, gitu kan, lemaknya, gitu kan. Ya kalau pakai bahasanya Ade Armando ya masih benar oke. Dan di Quran kalimatnya laham. Tapi kan kalau kita belajar ilmu balaghah, itu kan kita mengenal ada namanya majaz mursal. Itlaqul ba'di wa iradatul ulum. Ya. Menyebutkan sebagian lafaz tetapi maksudnya adalah keseluruhan. Sebagian lafaz yang disebutkannya adalah daging tapi maksudnya ada spesies babinya. Jadi artinya tidak hanya dikhususkan terkait dengan dagingnya, apapun yang berkaitan dengan babi itu diharamkan, sekalipun kalimat yang digunakan adalah laham. Kan dalam bahasa kita juga mengenal ada metafora seperti ini kan. Al-Ustaz tidak datang ke pengajian karena tidak terlihat batang hidungnya. Emangnya Ustaz tadi hidung terkumpul kan? Persoalannya batang hidung itu bahasa metafora untuk menunjukkan kekayaan nilai atau suatu bahasa. Dalam bahasa Arab juga ada seperti itu dalam ilmu balaghah. Ya, makanya mempelajari ilmu syariat itu harus mempelajari tentang ilmu aspek kebahasaannya. Ya. Nah, jadi tes 2 baik aliyah dan sudah ngerti. Oke, ini kayaknya tidak masuk ke dalam pembahasan. Kenapa? Ya, karena bicara masalah aset tindak pidana korupsi ini biasanya berkaitan dengan cara memperolehnya atau cara mendapatkan hak tersebut. Kita bahas satu-satu dulu ya. Karena yang korupsi agak cukup panjang, maka kita bahas yang sahroni dulu. Ya. Nah, jadi umpamanya kalau kita lihat takyifnya, kan di lapangan itu deskripsinya kalau saya lihat di media ya, karena kan saya tidak jadi pelaku langsung ada di situ. Ya. Kira-kira ketika ini sahroni, dia memiliki aset. Ya, berarti bahwa aset ini kepemilikannya adalah kepemilikan Sahroni. Ketika Sahroni kemarin ada case, ya, maka orang-orang di sini entah ratusan orang mungkin ya datang silaturahim ke tempatnya Sahroni. Dan ternyata di situ juga ada harta rampasan perang kayaknya. Ya, aset ini kemudian diambil. Nah ini takifiknya apa nih mengambil aset milik orang lain tanpa izin? Kemungkinan yang paling dekat takifnya itu adalah bosok. Nah kontrol barang batu tanpa izin, ya, mengambil barang orang lain tanpa izin. Izin siapa? Izin si pemilik, kan dia melekat unsur kepemilikan. Makanya kalau kita bicara tentang teori nazaratul milkiyah, teori kepemilikan, dalam Islam itu mengenal adanya 3 jenis kepemilikan. Ada kepemilikan infiradi, yaitu kepemilikan
kepemilikan individu. Ya. Yang kedua adalah milkul am, musytarak, kepemilikan kolektif. Yang ketiga adalah milkul am, kepemilikan umum. Biasanya ini aset-aset wakaf. Yang terakhir adalah milkul hukumiyah atau daulah, kepemilikan aset milik negara. Sepengetahuan saya, aset-aset yang hari ini beredar ya di media sosial yang milik Sahroni, entah itu jam tangannya, termasuk naik mambang juga. Itu kemungkinan adalah aset kepemilikan yang sifatnya individu. Nah, ya, kepemilikan individu ini bisa didapatkan dengan beberapa cara. Pertama dengan cara akad, artinya akad. Apa dia dapat? Beli misalnya teh, nyewa misalnya teh. Nah, memang dengan cara akad. Atau yang kedua dengan tawalud minal mamluk, waris. Tawalud minal mamluk. Dengan sisi Sahroni itu bukan ibarat hasil warisan. Misalnya umpamanya gitu kan, tawalud minal mamluk. Atau yang ketiga mungkin saja ini adalah aset hasil ikhya mubahat. Ya, mubahat itu artinya harta-harta yang dari awal belum ada pemiliknya, dia menemukan misalnya gitu kan, atau tidak mau mungkin gitu kan. Ini mau mungkin ya mungkin ada akad dengan waris. Dan akad dan waris ini adalah salah satu asbab milkiyah yang sah secara hukum. Artinya aset-aset ini tetap milik Sahroni. Jadi ketika nanti sini gerombolan orang-orang yang mengambil aset milik Sahroni ini kemungkinan besar ya dianggap sebagai perbuatan gosok. Itu mengambil harta milik orang lain tanpa izin dari si pemiliknya. Oke, selesai. Tapi sampai di sini hukumnya haram. Dari cukup banyak ya. Misalnya dalam soal nisa larangan terkait dengan memakan harta orang lain secara batil ya, yaitu halalina amru la ta'u amalakum bainakum bil batil dan seterusnya. Ya, kemudian di dalam hadis ketika Nabi khutbatul wada kan ya inna dima'akum wa amwalakum wa aradukum ya haramun alaikum, harta, kehormatan, darah itu kan haram. Ya, gitu kan. Nah, terlepas ya masalah gosok ini. Kemudian umpamanya di sini ada si yang tadi punya salah satu aset, itu misalnya jam tangannya, jam tangan. Kemudian jam tangan ini oleh si A dijual, ya dijual kepada si B dengan akad jual beli. Persoalan fikihnya adalah apakah akad jual beli antara si A dan si B itu sah atau tidak sah? Boleh atau tidak boleh? Nah, di sini ada khilaf dalam. Di dalam fikih kita mengenal ada yang disebut dengan namanya bai' al-fuduli. Ya. Apa bai' al-fuduli? Ya. Fuduli itu adalah melakukan sebuah tasarruf atau perbuatan hukum ya terhadap benda milik orang lain tanpa ada izin dari si pemilik benda tersebut. Ya, melakukan perbuatan hukum itu bukan hanya menjual, bisa saja menggadaikan, menyewakan, meminjamkan. Umpamanya kalau saya punya motor dan motor ini saya pinjamkan dengan Ridwan, boleh nggak Kang Ridwan nanti menggadaikan motor saya tanpa izin saya? Nah, itu namanya fuduli. Paham ya? Jadi fuduli itu melampaui batas kewenangan karena dia melakukan perbuatan hukum terhadap aset barang milik orang lain tanpa ada izin. Kalau ada izin bukan fuduli ya tuh. Ya, kalau ada izin bukan fuduli. Nah, terkait dengan fuduli ini ada dua pendapat ulama. Di sini ada ulama Maliki, Hanafi, ulama
Hanafi dan Maliki terbagi dua ya. Ada ulama Syafi'i dan Hanbali. Dalam fikih Syafi'i dan Hanbali, melakukan perbuatan hukum terhadap aset benda milik orang lain tanpa izin, maka dikategorikan sebagai perbuatan yang batil. Hukumnya haram. Akhirnya dan air dia dan jaga-jaga itu. Artinya apa? Dari awal akad itu dipandang akadnya batal, tidak sah secara hukum syariat. Ya, si A kan tadi ngajarah jam tangan si asetnya si Sahromi kan. Kemudian oleh si A jamnya dijual, kasih B, akadnya jual beli, berarti bai'ul fuduli namanya. Nah, bagaimana hukumnya? Hukumnya dianggap batil. Karena di dalam fikih mazhab Syafi'i, ya. Oke, kita lihat dulu nih motret untuk sah dan tidak sah itu kan harus terpenuhinya muqawwimatul aqdi, komponen akad, ya. Komponen akad itu kan ada 3. Yang pertama adalah siqah. Yang kedua adalah akidai. Yang ketiga adalah ma'qud alaih. Ya. Nah, dalam akidah ini, akidah itu para pihak, ya, penjual dan pembeli itu disyaratkan para pihak itu harus memiliki 2 nih dalam Syafi'i itu. Ada ahliyah, ada wilayah namanya. Ya, ahliyah itu berbicara tentang masalah kecakapan. Ya, ahliyah itu bicara masalah kecakapan. Wilayah itu bicara masalah kompeten, kewenangan. Ahliyah kecakapan berarti apa? Orangnya harus sudah dewasa, ya, bukan orang yang idiot, bukan orang gila, ya, tidak terhalang untuk melakukan tasawuf, bukan di bawah pengampuan dan sebagainya. Kalau kewenangan, wilayah itu adalah punya kewenangan. Kewenangan ini ada kaitannya dengan tadi kepemilikan. Karena hanya orang yang punya kepemilikan lah orang yang berwenang untuk melakukan perbuatan terhadap aset itu. Sehingga orang lain selain yang berwenang, maka tidak punya, selain pemilik berarti tidak punya kewenangan. Paham ya? Saya ulang ya. Kewenangan itu kaitannya dengan kepemilikan. Orang yang tidak punya kepemilikan tidak punya kewenangan. Ya, kalau tadi saya kasih umpamanya, saya punya motor dipinjamkan Ridwan, kan punya kewenangan kan? Punya kepemilikan kan? Tidak, dan saya motornya, berarti tidak punya kewenangan untuk menggadaikan motor saya. Ya, makanya di sini ada istilahnya kewenangan, ya, wilayah, ya. Nah, wilayah ini ada 2 jenis kata para ulama. Wilayah itu ada wilayah niyabiyah, bukan niyabiyah, ya. Niyabiyah, ada asliyah. Ada kewenangan pokok, ada kewenangan yang diwakilkan. Ya, kalau saya punya barang atau saya punya aset, saya wakilkan kepada seseorang untuk dijual, berarti punya niyabah, namanya asal wilayah niyabah. Kan saya punya motor kan pengajuan. Pada hakikatnya menurut kewenangan ada aset motor kan? Karena saya mengeluarkan statement kan pangangicalkan ia motor, berarti ada wilayah niyabiyah. Kalau saya langsung menjual motornya, maka itu namanya wilayah asliyah, pokok. Nah, saya jual langsung motornya untuk saya ini, ya, kewenangan pokok namanya wilayah asliyah. Tapi ketika saya kan pangangicalkannya kan, berarti itu wilayah yang sebelumnya kan tidak punya hak untuk menjual, sanes kewenangan, sanes barang pokok miliknya. Ya, makanya oleh ulama Syafi'i, perbuatan hukum melakukan penjualan aset umpamanya hasil gosok berarti tanpa izin dari si pemiliknya dikatakan sebagai jual beli yang batil. Kenapa batil? Karena syarat ini tidak terpenuhi nih wilayah ini. Boleh jadi ahlinya terpenuhi, orang sudah dewasa dan sebagainya kan, tapi wilayah ini yang tidak terpenuhi. Ya, maka dianggap oleh ulama Syafi'i sebagai perbuatan
yang batil. Ya, perbuatan yang batil. Umpamanya saya taruhkan di beberapa kitab Syafi'iyah, misalnya dalam kitab Al-Iqna fi Hayl Al-Fadli Suja dikatakan syarat yang ketiga yang harus ada dalam akad jual beli. Wa syartu tsalis ma dzakarahu bi qawlihi mamluk. Syarat yang ketiga itu harus mamluk. Harta itu harus milik dari si pemiliknya. Ayyakuna lil 'aqid alaihi wilayah fala yasihu aqdun fuduli. Bahwasanya si akid itu harus punya wilayah tadi, harus punya apa? Kewenangan. Maka fala yasihu tidak sah akad fuduli. Itu apa? Akad fuduli itu apa? Melakukan sebuah perbuatan hukum terhadap aset milik orang lain. Wa in ajazahu al-malik, sekalipun si pemiliknya mengizinkan, karena bisa jadi gitu. Ya, saya tuh tadi kan saya nitip motornya bukan motor digadaikan tanpa izin. Pas saya tanyakan motor lagu mana? Pakai euy. Nah, pakai maksudnya bisa digadaikan ke pakai, saya butuh buah. Kata saya, ya lah, saya izinin. Sekalipun ada izin ini, maka kata Syafi'i, wa in ajazahu al-malik, sekalipun si pemilik saya mengizinkan kandidat untuk menggadaikan walaupun bukan kewenangannya, di adami wilayah itu kan nggak punya kewenangan kan? Dan dari awal juga tidak ada bahasannya boleh digadaikan kan? Jangan tidak sah, al-maqud alaihi tidak sah. Bahkan dipertegas lagi oleh Ar-Ramli dalam fatwa Ar-Ramli dalam mazhab Syafi'i, li'annahu ada pertanyaan nih, hal makhud bil bai'il fasid ma'aridha ba'i 'aidi halal amla? Apakah ya melakukan jual beli yang fasid dan batil jika itu ya sekalipun si A dan si B itu saling ridho, halal ya, jadi halal ya deh, saling ridho ya kan sampai itu di beramanya. Lamun sesuatu yang dianggap masih hukumnya dipertentangkan, ada orang saling ridho, sekarang halal ya ridho. Nah, apa jawaban dari Syekh Ramli? Li'annahu la yahidu lil akhirihi lahu at-tasarruf fihi li'annahu yajibu 'ala kulli minhuma raddu ma akhadahu 'ala maliki. Transaksi jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Siapa di sini? Si A dan si B. Apa? Yaitu menjual harta hasil bosok si penyerahan. Sekalipun si A ridho, si B lagi ridho, maka tidak sah hukumnya karena itu bukan pemiliknya. Bahkan Syekh Ar-Ramli mengatakan apa? Li'annahu yajibu 'ala kulli minhuma, salah satu pihak dari keduanya, raddu ma akhadahu 'ala maliki, wajib untuk mengembalikan aset ini kepada si pemiliknya. Oh nggak harus dikembalikan, ya. Makanya muncul kaidah fikih bahwasanya la yajuz li ahadin ayat tasarrufa fi milki ghairihi. Tidak boleh seseorang ya melakukan perbuatan hukum terhadap aset milik orang lain. Ya. Nah, jadi kata ulama Syafi'i dan Hambali di awal oke akad ini akad batil, dan akad batil itu hukum dosa. Siapa yang berdosa? Si A dan si B. Kalau si B memungkinkan punya pengetahuan bahwasanya itu hasil gosok. Lamun akhirnya si B tidak tahu bahwasanya harta itu milik hasil gosok, ya dia tidak berdosa karena di luar kemampuan kewenangan di luar kapasitasnya dia gitu kan? Ya, di luar kapasitasnya. Kalau dalam bahasa kita itu kemarin saya nonton Preman Pensiun, ya ada istilahnya harta hasil bukan jarahan, apa sih ya? Kalau motor hasil mau, bukan motor hasil mau dijual tanah ya, betul ya? Nah, hasil tanah ini, ya ini secara hukum negara kita itu hukum tanah itu masuk ke crime, tindak pidana. Bahkan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang kemarin disahkan oleh Pak Jokowi, yang nanti berlakunya di tahun 2026 KUHP yang baru menggantikan KUHP yang lama, ya. Itu yang KUHP yang lama yang Belanda gitu kan, yang dalam bahasa Belandanya disebut dengan Wetboek van Strafrecht, Nederland voor Indie. Wetboek van Strafrecht, Wetboek kitab buk undang-undang, van Straf hukuman, Strafrecht hukuman, ya, Nederland voor Indie berasal dari Belanda, di berlaku untuk Indie orang-orang pribumi, ya itu sudah tidak berlaku nanti tahun 2026, gitu kan. Nah, di dalam KUHP yang baru saya cek ternyata
Bagaimana nih kalau ternyata ada unsur itikat tidak baik? Ada unsur itikat tidak baik. Itu dibuktikan dalam bentuk apa? Ada persekongkolan. Si adik si B itu sekongkol. Rumahnya bisa mau motor dua atau orang. Nah, kita bisa kenapa dua-duanya? Karena mereka punya mensrea, ya. Bahwasanya perbuatan ini diawali oleh persekongkolan. Kalau kecuali si B nantinya mau, kita tidak jadi masalahnya. Ya, makanya di dalam KUHP itu sebetulnya berat ya bagi penyidik untuk membuktikan apakah terjadi sekongkol atau tidak antara si A dan si B. Tapi kan punya indikator hukum kan kalau bicara masalah teori hukum. Ya, harus punya indikator hukum. Gini deh. Dalam ilmu fikih jinayah, ya hukum pidana Islam, ada pencobaan pembunuhan itu ada 3 kan? Ada qatl 'amd, ya, ada syibul 'amd, ada khata', ada pembunuhan sengaja, ada pembunuhan semi sengaja, ada pembunuhan karena lalai. Pertanyaannya naon anu ngabedakeun dia sengaja atau tidak sengaja ketika membunuh? Ya rencana itu kan unsur di luar yang sulit untuk bisa dibuktikan kecuali para pihak itu nanti itu kan. Dalam ini gini, siapa mengaku eta yang direncanakeun? Mengaku. Ya, makanya indikator untuk menunjukkan bahwa ini direncanakan atau tidak, lihat alat yang digunakan untuk membunuh. Seumpama alat itu bisa menghilangkan nyawa, berarti indikatornya ada kesengajaan. Paham? Dan itu makin nyeret mungkin. Karena nyeret tidak mungkin bisa menghilangkan nyawa seseorang. Kan gitu, logika hukumnya kan. Makin lama betul, pistol, karena betul dan pistol itu adalah indikator. Karena dia merupakan media yang dapat menghilangkan nyawa seseorang. Ini sudah pasti disengaja. Berarti untuk dikatakan dia sekongkol apa? Lihat bahwasanya biasanya si B mau menerima barang aset hasil gosok tersebut di luar harga standar pasar. Dan dia mau membeli ketika surat-suratnya tidak lengkap. Kan gitu ya logika hukum kan? Ya. Aset misalnya tadi punya jam tangan nih si Sahroni. Ada surat-surat kan itu jam mahal biasanya gitu kan? Ya. Nah, kan tadi hasil ngajalah dijual harganya 11 miliar, jual 11 juta itu dengan apa tuh berapa macam kan? Yang modal warung kira. Kan asal modal gitu kan? Ya logikanya nggak masuk, harga 11 miliar dijual 11 juta, ketimpangan pisang, berarti ada sekongkol di sini. Makanya kata Imam Ar-Razi dalam mazhab Syafi'i, yajibu ala kulli minhuma, wajib bagi salah satunya maupun si A atau si B untuk raddu, ya, ma akhadahu ala maliki terhadap aset yang tadi ya dihasilkan dari gosok terus dikembalikan kepada si pemilik yang nggak mau data batil itu kan, ya itu kan ada perbuatan yang batil. Sampai sini paham? Oke, kita lihat mazhab yang berikutnya. Dalam mazhab Hanafi dan Maliki itu tidak serta dianggap langsung batil. Akad ini dianggap sebagai akad yang mauquf. Mauquf itu tergantung. Ya, maksudnya apa tergantung itu? Apakah si pemilik yang memberikan lisensi izin atau tidak? Kalau seumpamanya tadi saya kan motor miliknya, ternyata digadekan kan? Dan saya tahu, ya pas saya tanya, kan motor saya mana? Kemarin digadekan saya udah mulai dan saya mengizinkan, maka akan sah. Jadi perbuatan hukum tadi kan menggantikan motor saya walaupun tidak izin itu dianggap mauquf, tidak langsung dianggap batil. Sampai nanti ada izin. Kalau saya mengizinkan akan sah, kalau saya tidak mengizinkan maka lagi menyebab. Itu persepsi yang berbeda antara dua mazhab. Ya, mazhab Syafi'i dan Hambali dari awal sudah tegas bahwa ini perbuatan yang batil. Dari pihak Hanafi dan Maliki ini akadnya dianggap mauquf dulu, karena belum tentu nanti boleh jadi si pemiliknya ngasih izin kan, boleh jadi si pemiliknya ngasih izin. Ya, sehingga tadi kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya perbuatan hukum melakukan penjualan aset hasil penjarahan, hasil jarah, ya, hasil penjarahan ini, ya, ini
ada khilaf ulama, ya ada khilaf ulama. Masing-masing punya dalil, ya masing-masing punya dalil. Ya, Syafi'i Hambali jelas, ya bahwasanya hadis Nabi mengatakan ya wala tabi' ma laysa 'indak. Jangan kamu menjual sesuatu yang tidak ada di sisimu, maksudnya tidak ada kepemilikan. Ya, itu tidak boleh diperjual. Karena di dalam mazhab Syafi'i, ya itu kan harus adanya wilayah. Ya, apa wilayah tadi? Adanya kewenangan. Kewenangan ini bersumber dari kepemilikan. Dari awal dari mana yang masuk batil akadnya gitu, ya. Tapi berbeda dengan mazhab Hanafi yang mengatakan bahwasanya ini akadnya boleh jadi sahro ini mengizinkan, yang penting kasus balik. Kan gitu? Ya sampai cokotan kantong kan gitu bahasanya ya. Cokotan kantongnya yang penting kasih saja kan jadi sahro itu. Berarti kan ada izin. Berarti kalau mengambil dari mazhab Hanafi bisa akadnya sah kalau si sahro ini ngasih izin, karena akadnya dia akan tidak langsung batal hukum. Gitu. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Ada waktu kan? Masih ada waktu. Oke, kita lanjut ke yang kedua ya. Yaitu aset yang kedua adalah kalau dia lahir dari kejahatan berupa tindak pidana korupsi. Oke, sebelum ke sini ini sudah bisa dipahami ya? Oke, tidak dipahami biar sudah dipahami. Ya, berikutnya adalah terkait dengan korupsi. Ya, kita harus tahu dulu lagi hukumnya korupsi itu apa di dalam fikih. Ya, panjang. Tapi saya mencoba ringkas. Ya, saya mencoba ringkas dulu. Tahun 2013. Ya, 2013 itu saya nulis tesis. Masih ada nih tesis nanti. Ya, itu tesisnya terkait 2015 ya. 2015 ya. Tesisnya judulnya tentang sanksi ya. Ayo nih judulnya nih. Sanksi pidana dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia ditinjau dari konsep tanzim dan makosyid syariah dalam hukum pidana Islam. Jadi kalau bicara masalah korupsi kayaknya ada perbedaan persepsi ini ya, karena memang ketika saya menganalisis sebelum ke sanksi saya harus tahu korupsi itu dalam fikih, konsep fikih muamalah itu masukkan kemana? Apakah termasuk kejahatan atau bukan kejahatan? Kan dalam muamalah itu ada yang disebut dengan adabiyah. Dalam adabiyah itu salah satu tidak boleh muamalah itu mengandung kejahatan. Jadi muamalah itu ada maliyah, ada adabiyah, gitu. Ketika saya agak panjang ya, ini bab 4 saja itu sudah 145 halaman atau karena sekitar 350 halaman. Ya, dulu ketika ngambil Islam. Nah, saya temukan di undang-undang korupsi pasal-pasal yang relevan dengan konsep fikih. Jadi korupsi itu ada beberapa jenis kalau saya urai sesuai dengan undang-undang. Nah, korupsi ini ada beberapa jenis. Satu, ghulul. Yang kedua, riswah. Yang ketiga, khianat ya. Yang keempat, gosok. Yang kelima, sariqah. Yang keenam, hirobah. Ini takyibnya. Jadi sebelum saya menjelaskan sanksi yang ada dalam undang-undang, ya saya harus tahu dulu takyib fikih secara fikih itu. Jadi kalau belajar fikih muamalah itu nggak bisa sesangklang gitu. Jadi kalau nanya langsung jawab A, B itu tuh nggak bagus karena dia harus mendetailkan dulu kronologis secara detailnya baru bisa diambil kesimpulan boleh atau tidak boleh. Ya. Kalau kita lihat di undang-undang, ya memungkinkan nggak sih perbuatan korupsi itu sama dengan hirobah? Perampokan.
pembegalan, menghadap orang di jalan fitrik gitu kan dalam fikih, ya sambil bawa senjata dan menakut-nakuti, bahkan bisa sampai membunuh secara terang-terangan, Emang korupsi juga gitu? Tidak. Maka saya ambil kesimpulan, kayaknya nggak masuk ke dalam. Dan dicek di undang-undang nggak ada pasal yang unsur itu kayak hirauah itu nggak ada gitu. Saya tidak temukan. Ya, orang mencoba jalan, dia takut-takut dipakai senjata secara terang-terangan gitu kan, dibegal. Tadi kan terang-terangan nggak tepat, nggak kayak gitu. Maka tidak mungkin dia masuk ke dalam korupsi. Yang kedua sangat pemicu. Ya, sangat pemicu itu harus ada hiris dalam fikih itu. Hiris itu ada tempat di mana kita menyimpan harta tersebut. Dan itu ada besok yang 20 dinar. Ya. Dan saya tidak menemukan unsur itu. Ya. Harta milik siapa? Disimpan di mana? Kan tidak. Maka korupsi juga tidak sama dengan pencuri. Kemudian dosa tadi itu apa? Mengambil harta milik barang, harta milik saham. Kan jelas itu kan? Maka ini juga tidak masuk. Nah, yang saya temukan pasal-pasal yang sampai hari ini dan relevan dengan korupsi itu hanya 3 unsur. Pertama, gulul itu apa? Penggelapan. Kalau di dalam fikih itu kan ada harta rampasan perang sebelum dibagikan itu dicoceng mana? Diambil dulu, gitu kan? Ditilap heula gitu kan? Sebelum bagi-bagikan. Gulul, ya. Maka Nabi ayat Allah kita tidak selain dia dan Nabi itu melakukan, tidak mungkin Nabi itu melakukan waman gola yakti yaumal bima siapa yang dia melakukan gulu maka akan datang pada hari kiamat ya dengan apa yang dia gulukan tersebut itu dalam Al-Quran. Ya, jadi ini terdapat 2 kali di dalam undang-undang, yaitu di pasal 8 dan pasal 10 itu gulu, jadi penggelapan harta milik negara. Berarti korupsi ini lebih kepada kepemilikan daulah atau hukumiyah. Berbeda dengan tadi sakroni lebih kepada kepemilikan inferiority. Jadi harta usaha. Jadi salah kalau ada rakyat ngomong gini rakyat dari rakyat untuk rakyat kan gitu di video itu kan. Ya alasannya memang bukan harta sama ini punya rakyat dari rakyat untuk rakyat lagi. Usaha atau inferiority kalau boleh jadi dia boleh dengan cara akan atau hasil warisan mungkin saja kita nggak tahu. Ya. Nah, yang kedua, yang paling banyak itu yang kedua, ya, yang lazimnya terjadi adalah riswah. Ya, yaitu riswah. Ini ada nih, gul ada, riswah ada 12 masalah yang saya temukan. Ya, di undang-undang tindak pidana korupsi. Ya. Nah, memang paling banyak itu kan kasus riswah. Ya, bisa jadi riswah ini dilakukan dengan cara pemerasan. Makanya justru kasus yang kemarin itu kan wakil menteri yang dari Gerindra itu kan, itu kan unsurnya riswah ada unsur pemerasan. Yang ketiga khianat. Ini yang paling banyak nih, khianat jabatan, menyalahgunakan wewenang. Nah, ini yang paling banyak yang dilakukan oleh para pejabat itu adalah khianat jabatan. Atas kewenangan itu dia bisa melakukan ini. Nanti ada riswah misalnya gitu kan. Nah, uniknya kalau saya pelajari di dalam kitab-kitab fikih, ketiga jenis kegiatan korupsi ini itu tidak dianggap oleh Nabi sebagai bentuk jarimah. Ya, sekali lagi, uniknya di dalam kitab-kitab fikih, Nabi tidak menentukan gulul, riswah dan khianat itu sebagai jarimah. Ghair jarimah, bukan jarimah. Apa jarimah? Dalam bahasa Belandanya structure free. Tidak. Bukan kejahatan. Coba lihat satu-satu. Ya, kita lihat. Gulul tadi ayatnya. Siapa yang dia melakukan penggelapan maka dia akan datang kepada Allah dengan harta yang dia gelapkan. Di situ kan tidak ada ancaman sanksinya, ya. Siapa yang dia menggelapkan oleh Nabi penjara, oleh Nabi hukum mati, kan tidak kan? Berarti pada saat itu gulu tidak dianggap sebagai kejahatan. Riswah. Di dalam hadis Nabi tidak mengatakan riswah itu sebagai kejahatan, tapi Nabi melaknat pelakunya. La'an Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi fil hukmi. Dalam hadis saya ar-rashi wal murtashi wa bainahuma. Orang yang mensuap
dan yang disuap. Dalam redaksi lain orang yang mensuap dan disuap dan yang menjadi media perantara terjadinya suap, calonan gitu. Ya, dosa dari suap. Kami tidak mengatakan dosa, tapi mengatakan binaraka. Dosa. Kan kadang-kadang gitu kan, final orang yang mensuap dan disuap binaraka, ya otomatis jadi dosa. Tapi tidak menyebutkan itu kejahatan kan? Anda yang menyebutkan itu sebagai kejahatan, pasti Nabi akan menentukan sanksi duniawinya. Pada saat itu tidak ada, Nabi mengatakan kan hadis tentang larangan itu kan panjang ya. Ada juga yang mengatakan larangan al-washima wal mutawshima, yang ditato dan tukang natonya. Ya, al-wasila wal mutawsila, yang rambut yang itu bahasa extension ya. Rambut yang di sambung. Ya, tukang nyambung rambut yang minta disambung rambutnya dilaknat. Ya, itu kan hadis bicaranya banyak. Riba juga sama kan? Akhirnya riba wa mukilahu wa syahidahi wa katibahu mustawa, ya, krediturnya, debiturnya, saksinya, tukang catatnya dilaknat. Tapi tidak dianggap sebagai kejahatan kan? Ya, maka uniknya adalah kejahatan ini, tindak pidana ini tidak dianggap sebagai jeriman pada saat itu. Tetapi dahsyatnya di Indonesia, pemerintah kita menganggap ini sebagai kejahatan. Bahkan dalam ilmu sosiologi hukum disebut dengan extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Walaupun temukan dasar hukumnya katanya kejahatan luar biasa. Mungkin maksudnya gini, karena dampak yang ditimbulkan akibat korupsi luar biasa. Ya, dampak yang ditimbulkannya akibat korupsi luar biasa. Maka lahirlah istihad ulama di negara kita untuk menentukan sanksi yang tepat untuk tindak pidana korupsi. Yang semuanya ternyata ketika saya analisis di dalam penelitian waktu di sekolah S2, sanksinya itu ada 3: hukuman mati, penjara, denda. Di negara kita ini hukuman mati, kasih jenuh, penjara, dan golongan denda. Ya, dan denda. Boleh nggak hukuman mati bagi koruptor? Di negara kita boleh kan? Di undang-undang ini walaupun nanti boleh. Jadi ini akan dihilangkan karena di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang nanti berlaku di 2026, KUHP yang baru itu menghilangkan hukuman mati karena dianggap bertentangan dengan human rights, ya, hukum asasi atau hak asasi manusia. Intinya boleh. Walaupun kalau kita baca kan ikhtiari ya kalau dalam bahasa fikih. Kalau bahasa undang-undang itu namanya sanksi yang bersifat imperatif, fakultatif. Maksudnya gini, hakim dapat menjatuhkan hukuman mati. Bukan hakim harus kan? Dapat. Berarti kan memang kebijakan hakim, cek hakim Allah dihukum mati pula. Berarti kebijakan hakim itu. Dan itu dalam undang-undang hanya 3 kondisi koruptor bisa dihukum mati. 1, kalau dilakukan secara residivis, yang ada kejerimah, yaitu dilakukan residivis itu berulang-ulang melakukan kejahatan yang sama. Akhirnya korupsi ditewak. Mungkin bebas terjabat korupsi dia kayak namanya residivis. Ya, karena itu yang bisa dihukum mati. Yang kedua adalah di saat negara sedang krisis ekonomi. Yang ketiga di saat negara sedang bencana alam. Nah, soalnya kalau COVID dianggap bencana alam enggak? Soalnya kemarin kita amanah ada kepala daerah yang dia melakukan korupsi saat COVID. Ya, ada bisa dihukum mati. Ya, dan kesimpulannya, kesimpulan bahwasanya hukum mati bisa, penjara juga bisa, walaupun sebagian ulama menolak hukuman penjara kan tidak Islam. Saat tidak Islami kata saya. Ketika Nabi Yusuf mengatakan apa? Asik itu malah aku ilayah mimaya ini. Penjara lebih baik daripada aku hidup di luar penjara penuh dengan fitnah. Berarti menunjukkan apa? Penjara itu syaratan pemulana sudah ada dari zaman bahula. Di zaman Nabi Yusuf mengatakan asik itu malah aku ilayah kata Nabi Yusuf seperti itu. Ya. Kemudian kalau kita lihat juga hadis tentang berbun uang muka itu kan bisa masalah rumah yang akan dijadikan sebagai penjara. Ya. Denda tentunya ada ya. Sanksi kurungan maliyah ya. Nah ini yang disebut dengan namanya ta'zir. Muncul namanya ta'zir. Ta'zir itu adalah hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya, kalau ini nah, 2 ini hukumnya hudud, bukan hudud ya, hudud. Hudud itu hukuman yang ditentukan dalam nas Quran dan Sunnah. Ya, mencuri apa? Potong tangan. Tapi kalau memenuhi nisabnya
Kalau hirobah tergantung sampai membunuh tidak, sampai membunuh bisa hukuman mati. Ya kalau enggak ya minimal dipancung gitu kan. Yudfa'una minal ardi atau ada yudfa'una minal ardi ya diasingkan dari muka bumi. Apa makna sekarang? Ya, karena kan kebebasannya terisolasi. Ya seperti yang diasingkan kan? Ya maka itu pengertian penjara di situ kalau menurut saya. Ya. Nah, kita kembali ke aspek jual belinya. Jadi ini harus tahu dulu nih. Ternyata di dalam Islam itu diatur juga tentang korupsi, gitu. Ya, diatur juga di dalam kajian fikih muamalah. Tapi ini maksudnya dalam adabiah, bukan maliyah. Kalau ini bicara masalah maliyah tadi, akad. Nah, aset tindak pidana korupsi, kita lihat aset ini milik siapa? Tentunya, kalau kita lihat dalam regulasi adalah milik negara. Ketika ada orang hari ini terciduk melakukan tindak pidana korupsi, ya dihukum, ya anggaplah dia sudah divonis hukumannya, gitu kan, ya walaupun hukumannya tidak setimpal dengan apa yang dilakukan, gitu kan, misalnya, gitu kan, ya anggaplah harus beres, berarti itu aset-asetnya kemana? Berarti kan kembali ke negara punya hak untuk, misalnya karena ini sudah merugikan negara, uang yang sudah balik ke kas negara, salah satu jalannya melalui cara lelang. Nah, persoalan fikih muamalah di lelang sekarang. Apakah lelang itu akad yang halal atau haram? Ya, sebetulnya ini harusnya temanya khusus, tapi karena ini hanya untuk menjawab pertanyaan, kan saya udah baca ini ada 2 buku yang saya baca, yaitu yang pertama judulnya adalah Ahkamul Muzayyadah fi Fiqh Islam. Kemudian yang kedua adalah Bai'ul Muzayyadah Dirasah Fiqhiyah Qanuniyah Madaniyah, ya. Dua-duanya tentang masalah lelang. Kalau ini buku tentang nazarat wilayah, ini tentang wilayah kewenangan khusus, ya, tentang wilayah itu ada bukunya itu ada Zihaman. Masalah lelang di 2 buku ini ada 3 pendapat ulama fikih. Lelang itu dalam fikih apa Pak? Bai'ul Muzayyadah, ya, atau Bai' Yazid, ya, Bai' Yazid. Yazid itu artinya apa? Tambah. Karena kan dalam lelang itu sasaran mereka tambah. Dalam lelang itu ada 3 pendapat ulama. Ada pendapat ulama yang melarang, tapi lebih cenderung kepada makruh. Yang kedua mengatakan boleh, tapi bersyarat. Yang ketiga yang membolehkan mutlak, membolehkan secara mutlak. Ini ulama yang melarang itu berdalil dengan dalil tentang as-sawmu 'ala as-saw ala akhi, as-sawmu 'ala as-saw akhi, ya, yaitu menawar di atas tawaran milik orang lain. Kan Nabi melarang kan, ya, wala ya biru ala bayi akhi, jangan kamu menawar barang yang sedang ditawar oleh milik orang lain, sebagaimana oleh itu pada khidmat akhi, tidak boleh melamar wanita yang sedang dipinang oleh laki-laki lain. Ilatnya naon? Menyakiti hati orang yang sudah duluan. Kalau kita sudah duluan melamar, kemudian ada laki-laki lain, dan si perempuan itu ternyata lebih tertarik kepada yang baru, jadi hati itu orang, jadi hati kan, artinya menyakiti gitu kan, ya. Walaupun di SMA ada ciga udi wewe gitunya, Pak Haji, obatnya, jangan dari kita tuh dasar kawin, fokus kawin menang lebih gitu kan, kaki tuntutan DPR, kita rakyatnya mendapat tunjangan bagi suami yang istri lebih dari 1/2 5 juta dari negara. Tuntutannya apa? Suami yang lebih istri dari 1 dapat tunjangan minimal 5 juta dari negara tiap bulan. Jadi Bani Umayyah Yazid itu dianggap dia melakukan jual beli di atas tawaran orang lain, kan gitu kan? Orang kenal datang si Eta gitu, jadi si Eta lebih mahal gitu. Kan Umayyah Yazid siapa yang mau lebih gitu kan? Nah, yang kedua mengatakan boleh tapi bersyarat. Dalam hadis Tirmizi, maksudnya Nabi membolehkan jual beli muzayyadah itu kalau objeknya 2. Apa? Al mawaris atau waris, wal ghanam atau rampasan perang. Ya, selama yang dilarang itu adalah harta waris atau harta rampasan perang, ini boleh. Tapi selain itu nggak boleh. Ya. Bagi pendapat yang kedua mengatakan kita
sebatas takin. Yang sebelum mutlak jadi takin. Pendapat ketiga mengatakan mungkin boleh mutlak naon ge eta rek dilarang boleh selama zatnya halal. Ya. Zatnya halal. Urusan kita dari mana bukan urusan kita. Ya. Terlebih sekarang harta itu kan sudah dikembalikan kepada negara. Berarti negara punya otoritas kewenangan dianggap sebagai pemilik mutlak. Cek negara besok dijual secara legal. Ya, walaupun harganya kadang kira-kira gitu kan. Dulu sebelum saya pindah ke Acamani itu saya di Ciputra. Itu kalau nyimpan mobil itu di komplek, ya, dan saya bayar 350. Itu di pinggir saya nyimpan mobil itu ada baca rela KPK itu. Rumahnya kosong, ya. Itu kira-kira tawaran 4 miliar. Ya, walaupun saya tahu itu harga tanah itu waktu ngebangun sebenarnya udah bisa, gitu kan? Wow, luar biasa, gitu kan? Jadi ini ternyata ya betul, ya ketika sudah ketahuan dan itu ketahuan karena memang di situ rumahnya pejabat Subang besar, yang terindikasi ada tindak pidana. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya hartanya dikembalikan kepada negara menjadi pemilik tunggal, pemilik penuh, sehingga negara bebas mau ngapain aja termasuk lelang. Dan pendapat yang rajih kata ulama adalah pendapat yang menggunakan secara mutlak selama tadi barang-barang yang terjualkan adalah halal, zaknya kan nanti cukup panjang yang tidak bisa saya jelaskan satu persatu karena itu kajian khusus. Sekali itu mungkin ya. Allah a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya kembalikan ke moderator. Mangga Kang Ridwan. Baik, alhamdulillah kita mendapatkan sedikit cerah mengenai banyak hal tadi, bahwa sudut pandang yang selama ini mungkin dari beberapa pemahaman kita bahwa korupsi itu nyaris sama dengan mencuri, tetapi dari aspek fikih kemudian dari undang-undang pun korupsi itu mungkin tidak bisa disamakan dengan kategori mencuri. Mungkin tadi prakteknya ada dulu, tanggapan, riswa, gratifikasi, karena itu rata-rata hal-hal tersebut yang terjadi saat korupsi, begitu ya. Nah, jadi itu sudut pandang yang memang harus kita coba rubah, bahwa kembali lagi ditekankan tadi secara hukum membeli barang hasil sitaan lewat itu KPK itu dibolehkan secara paling logik, ya, pendapat ulama yang paling logik. Baik, masih ada waktu kurang lebih sekitar 25 menit sampai azan maghrib. Maka silakan kita akan buka sesi diskusi dengan bebas mau mau bersangkut pautan dengan tema yang sekarang lagi dibahas, ataupun tema yang atau misalnya ada pertanyaan lain tentang muamalah, transaksi atau apapun, silakan kita buka dulu dengan 2 orang penanya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya, kalau tadi hasil lelangan KPK kan boleh karena sudah dibeli oleh negara kan dijual. Nah, gimana kalau hasil lelangan bank atau leasing gitu, berupa kendaraan atau tanah atau rumah gitu, sitaan dari bank gitu, yang tadinya transaksi riba gitu misalkan ya, nah itu di mana? Ya boleh. Itu ya, satu. Silakan, ada yang lain? Silakan. Itu aja, satu aja dulu. Cek. Ya ini sebetulnya nanti akan dibahas ya, karena memang butuh waktu. Karena ini bicara berkaitan dengan skema di konven dengan syariah beda. Ya, kalau di konven kan karena dari awalnya core peminjaman uang, jadi dianggap mereka masih luar konven, gitu kan, kemana lagi kan gitu. Tapi kalau di syariah kan mekanisme nggak kayak gitu, karena dari awal sudah terjadi akad jual beli yang berimplikasi terhadap perpindahan kepemilikan. Rumah yang kita beli itu jadi milik kita walaupun belum lunas. Sehingga kalau itu dilakukan penjualan secara lelang, maka lelangnya harus dilakukan secara lelang ikhtiari, bukan lelang ijbari. Kecuali dalam kondisi memang ijbari itu oleh pengadilan dianggap kita pilot, itu menjadi masalah. Ya, karena dianggap pilot.
ya. Makanya nanti kan akan dilakukan kan antara bank dengan masalah dilakukan penglelangan ya sesuai syariah. Itu sebenarnya jadi masalah kan kalau dilakukan. Karena lelang kita ada dua, ada ikhtiar, ada lelang sukarela, ada lelang dipaksa oleh otoritas harus dilelang. Ya, seperti hati korupsi. Atau boleh jadi yang tadi yang di konten itu kan kalau dianggap pilot itu kan barang-barang yang banyak perlu dijual untuk melunasi hutang penutup hutang-hutangnya gitu. Ya, jadi sebetulnya lelangnya jadi mahal. Cuma nanti skema lelangnya bagaimana, nah itu bisa ya perbedaan. Karena dari awal status akadnya jual beli merubah tentunya. Nanti pembahasan nanti saya konkret lagi. Ya, tapi intinya boleh kan skema kalau misalnya aku dilakukan sistem. Kalau bentuknya kendaraan gimana kan itu intinya sewa pakai kan kalau kendaraan intinya? Ya tergantung di mana. Di konven kan? Ya di konven mana? Katanya dari awal sistem kayak gitu kan dari awal itu bukan pemilikan kita. Namanya kan leasing, kita tuh dianggap nyewa. Kalau di sana kan nggak kayak gitu. Kecuali pakai IMB kan dianggap seperti leasing. Nah kalau dari leasing itu terus statusnya kalau kita beli barang lelangan itu gimana? Apa? Dari leasing? Konven. Ya nggak bisa lah kamu punya. Dan bank itu kan nalar ke multi-finance ya kan, Dela gitu kan, bukan bank sih, lembaga multi-finance itu nalar ke showroom kan, bukan dia memberikan akan tete. Jadi seakan-akan yang mungkin tahu kamu, ya sehingga kalau ada apa-apa dia mau jabal gitu kan dengan sistem lelang itu jadi masalah bagi konvener. Ya memang seperti itu sistem dan dari awal akadnya udah bermasalah karena kita bukan akad beli. Ya, itu akan apa? Kita minjem duit ke lembaga multi-finance itu, bisa lembaga multi-finance atau bank kan yang hadir di situ. Jadi intinya dari awal akadnya udah bermasalah. Bukan soal lelang itu, akadnya kita bermasalah di awal. Bukan akad kepemilikan jual beli, tapi kita minjem duit dari minjem itu. Yang di mana kan? Nah, kita bermasalah. Gitu. Ya nggak boleh, harus kesana. Nanti lah skema saja saya jelasin. Tapi intinya kalau kantor nggak bisa, nggak boleh. Kalau barang sitaan itu dari bank konvensional itu nggak boleh kita beli sitaan. Oh kalau sitaannya kita beli, berarti kan kita belinya langsung ya ke bank kan? Ya, bank itu. Ke bank, tunai nggak belinya? Tunai, itu nggak jadi masalah sih. Ya. Karena kan kita berbarang ke mereka, walaupun agak ragu juga ya secara regulasi. Konven bisa melakukan penjualan itu harus dikaji ya di undang-undang. Karena gini, di regulasi itu bank itu kan memang cari-carinya itu kan fungsinya adalah kredit. Itu harus saya cari regulasi itu. Ketika kondisi secara umum dia menjual barang, berarti kedudukannya sebagai penjual dong, itu boleh enggak? Biasanya tidak itu lembaga lelang. Nah, berarti kalau lembaga lelang bukan ke banknya kan? Karena saya ragu gitu kan kalau ke bank kok bank kan bisa melakukan penjualan. Berarti kan ke lembaga lelang ya? Belinya kan kalau lembaga lelang kan bukan ke banknya gitu kan? Ya, makanya kalau ke lembaga lelang sih itu nggak jadi masalah. Ya. Itu kan urusan dia yang menjual, bukan urusan kita yang membeli rumah itu. Ya kan kita beli rumahnya objeknya halal. Akadnya juga kita beli kan? Gitu. Kalau kita akannya ya tetap balik ke bank yang kreditnya itu baru bermasalah. Gitu. Tapi makanya saya katakan beli enggak itu akadnya. Tapi kalau bank secara regulasi setahu saya konven itu tidak melakukan penjualan real kan? Gitu. Beda dengan syariah. Makanya harus kita pelajari dulu secara regulasi. Tapi kalau kantor tadi mengatakan dan bukan bank, tapi dikembalikan ke lembaga rela. Tapi kita beli ke lembaga rela, bukan ke bank. Mungkin bank mewakilkan kepada lembaga rela mungkin ya seperti itu. Gitu. Kita harus tanya langsung ke Pak di sini dan dari konven ya pada saya. Kalau umpamanya kita akan jual beli ya, pinjam uang ke bank kan, gitu. Akadnya ada. Nah udah gitu dia tidak bisa bayar kan, tidak bisa bayar. Bank itu bilang kalau yang kita jual barang-barang dikasih tiga tahapan kan, turun kalau 3 bulan pertama 4 bulan sampai 6 bulan sampai 1 tahun kan. Nah itu kalau tidak berhasil
Jadi masalahnya bukan hal atau haram gitu kalau ini, karena dia memang kondisinya kan terpuruk ya orang itu kan. Karena memang kondisi orang kita kebanyakan gitu ya, dia pinjam itu bukan untuk usaha sebetulnya gitu kan, untuk happy gitu kan. Enggak, dari awal juga kan dia beli rumah. Bukan, ada yang beli rumah sama lah. Saya di kontraktor kan bikin rumah, Ya. saya ke Kompen, kerjasama dengan Kompen kan. Ya sama berarti konven menggunakan kata apa pinjaman kan, kredit kan. Enggak, si A beli uangnya, oke diurusin ke banknya, si bank bayar ke saya, total kan, pokoknya 600 juta, nah itu bagian yang si orang itu nyicil ke bank, cuma yang ditahan sertifikatnya gitu kan, gitu kan. Nah di situ juga ada klausul kalau memang tidak bisa membayar macet itu ada klausulnya, bank bisa menjual. Sama dengan kita nabung, cuma kita kan buka rekening itu nggak mau ribet, sebetulnya ada. Ya. Hanya itu, ini panjang satu nasabah bisa 2-3 jam, banyak. Terus ini kalau perbedaan syariah dengan Kompen itu kan unsurnya sama kan ya gitu kan. Apakah dengan unsurnya sama? Dengan istilah beda istilah bisa dihalalkan atau tidak gitu. Ya masalah. Jadi pertanyaan Pak Haji ini mungkin tadi sampai hampir sama, mungkin beda ya. Jadi tadi beliau tuh mungkin posisi sebagai developer menjual rumah ke konsumen, dan konsumen itu ngajuin ke bank. Jadi nanti si konsumen ini yang berurusan dengan bank yang memberikan uang ke Pak Haji. Nah kemudian nanti kalau si bank ini si nasabah ini bermasalah, maka si bank ini berhak menjual dengan skema tadi ya, dalam 3 bulan kita coba iklanin, 6 bulan kita iklanin, 1 bulan tidak, kalau nggak ada dilarang. Itu mungkin misalnya hampir sama sih sebenarnya tadi, karena memang tadi kalau di konvensional itu sudah jelas secara mutlak haram gitu. Jadi karena sudah jelas salah akadnya di awal bagian. Beda lagi dengan di skema di bank syariah. Nanti insya Allah nanti kita akan bahas gitu ya gitu. Nah kemudian tadi pertanyaan yang Pak Haji yang terakhir itu adalah sebenarnya tadi Pak Haji mungkin bertanya kan bank syariah juga induknya ke BI gitu. Sebenarnya ini pertanyaan yang memang awal pernah dibahas sama Ustaz gitu ya Pak Haji. Jadi Pak Haji pertanyaannya kan induknya bank syariah itu ke BI gitu. Kenapa kan sama aja gitu bahasanya gitu. Antara syariah dengan konvensional itu sama-sama juga lah gitu. Cuman apa yang istilah aja penamaan aja gitu. Pak Haji tadi silakan Ustaz. Ya baik. Sebetulnya BI itu bukan penentu regulator ya, regulator moneter sebetulnya. Ya, dia regulator moneter BI itu posisinya. Untuk menentukan hal dan haram itu adalah Woppermania, itu pelakunya langsung, bukan BI. Kan BI itu penentu kebijakan, Pak. Ya, penentu kebijakan saja, gitu kan? Ya, yang dulu bertugas juga sebagai pengawas sebelum ada otoritas jasa keuangan. Ya, jadi sebetulnya nggak ngaruh Pak BI-nya mah, yang ngaruh itu adalah nanti ketika implementasi di lapangannya. Ya, nah makanya dibuat undang-undang khusus terkait dengan perbankan syariah supaya mengatur lebih detail terkait dengan implementasi di lapangan. Karena bank syariah itu harus beda dengan konvensional, maka akad-akadnya itu juga tentunya harus dibedakan. Ya, makanya di syariah itu banyak opsi yang bisa dilakukan untuk menggunakan fasilitas pembiayaan. Berbeda dengan di konvensional. Di konvensional kita batas opsinya, itu hanya kredit berbunga, yang minjem duit pakai bunga, yang itu dihukumi sebagai riba nasiah kan. Jadi untuk membedakannya apa nanti implementasi di lapangan, skema yang digunakannya apa? Ya, kalau di syariah kan tidak hanya mutlak jual beli, bisa juga dengan kerjasama, bisa dengan sewa, bisa dengan yang lainnya atau hybrid, menggabungkan akad-akad itu menjadi satu produk. Jadi
Jadi sebetulnya beda Pak. Bedanya apa nanti ketika di lapangan, yaitu implementasi perjanjian atau akad-akadnya apakah memenuhi syariah compliance atau tidak, kepatuhan terhadap hukum syariah atau tidak. Kalau syariahnya wajib mengikuti aturan standar syariah. Kalau konven ya tidak wajib karena dia tidak tunduk patuh terhadap aturan syariah apa ya boleh berwajib ikut aturan pemerintah namanya konven. Kalau syariah ya tetap harus ikut aturan syariah gitu. Itu yang membedakan dasarnya seperti itu ya. Jadi ibaratnya regulatornya saja untuk kebijakan saja gitu kan ya. Dan memang di lapangan nanti kita lihat tuh menentukan halal dan haramnya itu ya. Jadi bukan ketentuan BI-nya gitu ya Pak ya, sederhananya gitu. Ya, ini melanjutkan masih kurangnya dari yang Pak Haji tadi. Ini kejadiannya di keluarga saya sendiri tahun 2000, kurang lebih di tahun 2023 kemarin. Kalau transaksi peminjaman uangnya ini kan bapak almarhum orang tua dulu dia bendahara di koperasi. Nah di koperasi itu tidak boleh meminjam uang secara langsung ke bank. Karena koperasi ada kebutuhan dana yang besar, akhirnya jaminan punya bapak saya dipakailah sama koperasi untuk peminjaman uang ke bank konvensional yang meminjam atas nama almarhum bapak sendiri. Nah dalam transaksi itu sekian bulan mereka sanggup membayar koperasi, tapi di bulan-bulan berikutnya koperasi tidak sanggup membayar sehingga terjadilah kredit macet dan yang jadi pertanggungjawaban kan bapak karena nama dia dan jaminan punya dia. SP1, SP2, SP3 sampailah terjadi perundingan dengan pihak bank supaya tanah kita ini, jaminan kita ini tidak dilelang. Yang jadi pertanyaannya gini, sudah selesai SP3 dan sudah negosiasi sampai 4 tahun lebih, sampai akhirnya pihak bank ngomong ke kita, ini kami tidak bisa lagi menahan masalah pinjaman ini dan kami dari pihak bank akan menjual jaminan ini dengan nilai pokok yang masih tersisa ya. Tapi kalau pihak keluarga mau membantu kami menjual jaminan ini lebih dari nilai pokoknya, nah waktu itu pokoknya 160 juta. Jadi tanah itu nilainya kurang lebih 250. Nah kita berhasil menjual di 215 juta. Nah yang jadi pertanyaan, ini transaksi yang kami sebagai ahli waris itu transaksinya apakah masih dalam haram atau halal transaksinya? Baik, sedikit digambarkan saja. Jadi mungkin beliau ini memiliki sebuah sertifikat, kemudian disekolahkan oleh koperasi dan koperasi tidak bertanggung jawab. Kemudian pihak bank yang kan pinjam uang nih pihak bank. Jadi si orang tua beliau ini pegawai koperasi, lalu dia karena koperasi itu nggak bisa minjem uang, makanya tanah pribadi bermasalah. Lalu pada akhirnya pihak bank setelah negosiasi 4 tahun lebih boleh, itu kan artinya ini menjual benar-benar misalnya kalau nggak dilelang harganya menjual pokok lah 150 juta kurang lebih. Nah keluarga beliau yang punya sertifikat ini berhasil menjual 215. Nah kedudukannya gitu saat yang ditanyakan apakah transaksi tersebut haram atau tidak gitu ya, gitu jadi. Baik, itu yang disebut dalam ta'awun 'alal ismi wal 'udwan. Ya, menolong dalam hal kemaksiatan. Karena kan dianggap sebagai wasilah terjadinya riba kan. Ya, dianggap sebagai wasilah terjadinya riba. Karena pihak koperasi tidak bisa meminjam secara direct kepada bank sehingga mengatasnamakan kepada seseorang pokoknya, dan seseorang itu mau nolong nanti kan, ya nolong, karena kalau dia nggak nolong nggak bakal terjadi riba itu. Dan ya itu dia dari awal menolong dalam persoalan kemaksiatan hukumnya nggak boleh. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, itu kan ya, nggak boleh. Berarti kita memberikan fasilitas dan
riba, ya saya kira itu. Ini kan yang melakukan transaksinya kan almarhum bapak. Ya. Nah, bapak sudah meninggal. Sekarang itu kan yang dicari ahli warisnya. Nah, kami sebagai ahli waris, kalau misalkan ini tidak dijual, nggak dapat apa-apa. Tapi kalau ini dijual, dekat kami yang menjual, selisihnya kami masih dapat. Nah, itu yang bukan akad yang pertama mereka melakukan transaksi dengan banknya, tapi akad setelah transaksi ini kalau misalkan tidak dijual maka akan dilelang atau pihak bank menjual senilai dengan pokok gitu. Yang Dalam sudah jelas jawabannya ya. Walaupun rumus amwalikum la tadlimun wa la tuzlamun. Kita hanya berhak yang pokoknya saja. Ya, jadi kalau itu ada hak kita yang pokok, rumus amwalikum itu yang diambil haknya. Diambil yang pokoknya saja. Urusan ada kelebihan ribanya itu harus jangan diambil, itu harus dibuang gitu kan. Ya, jadi kita hanya mengambil hak pokok yang kita punya hak di sana. Ya, itu secara detail pernah mengatakan wa ittum falakum ru'usu amwalikum. Ya, kalau kamu mau tobat dari perbuatan riba, maka kamu hanya punya hak untuk mengambil pokok yang kamu punya hak di situ saja. Karena kita harus memperhatikan hak kita kan. Urusan ada kelebihan bunga dan sebagainya akibat dari transaksi itu harus ditinggalkan kan. Wa zaru wa baqiya riba kan kalimat sebelumnya. Jadi kita ambil aja pokoknya kan, kita punya hak pokok kan. Ya seperti itu. Ya, simpel jawabannya dalam pertanyaan ini. Dan Silakan, masih ada waktu. Satu pertanyaan lagi, silakan. Tidak mau 5 menit. Silakan, ada lagi. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan dulu ya, itu yang tadi yang dimaksud dengan kalau kita misalkan ada box ya, kalau disebut box sebetulnya ini kalau misalkan ada suatu pekerjaan sudah selesai ya, kadang-kadang saya itu suka bisa disebut nasihat atau apa gitu ya, sipil dengan apa disebutkan kalau istilahnya kickback. Nah itu statusnya gimana? Kalau misalkan di awal kan itu udah jelas Pak ya, ya bok namanya ya Pak ya. Serba terima kasih itu gimana? Statusnya gimana? Soalnya gini, kalau misalkan naktir juga kan, naktir misalkan itu kan nggak selalu ke orang itu Pak, orangnya juga kalau misalkan kita naktir, kalau misalkan waktu ada kelebihan uang ya masih ada nggak masalah itu benar. ya, pertama harus dilihat dulu apa itu riswa. Ya, riswa itu di sini saya mengambil pendapat seorang haji, ma yu'ta minal mali wa nahwihi, memberikan sesuatu berupa harta atau sebagai selain harta, bisa barang, bisa voucher dan sebagainya, selain harta, manfaat gitu. Yang tujuannya adalah diibtalil haq, membatalkan yang hak, atau ilhaqul batil, atau membenarkan yang batil. Kalau kita terpenuhi dalam praktek yang Bapak lakukan, maka itu riswa. Artinya kalau itu ternyata diatur dalam SOP-nya, Bapak tidak boleh ngasih baik sebelum atau sesudah atau pas pelaksanaannya, maka itu adalah riswa. Apalagi kalau ini dilakukan oleh pejabat negara. Kalau Bapak misalnya, oh saya bukan pejabat negara, saya pengusaha, ya lihat juga ada hubungannya dengan pejabat negara enggak? Ya. Nah kemudian ada unsur ini yang ibtalil hak, ya, membatalkan yang hak. Sebetulnya Bapak tidak punya hak, tapi dengan riswa Bapak jadi menang. Berarti itu ibtalil hak, yang sebetulnya Bapak tidak punya hak, tapi Bapak gara-gara ngasih itu jadi punya hak. Atau ilhaqul
batil, ya. Itu yang batil. Jadi hak gara-gara apa ngasih. Nah itu harus dilihat prakteknya. Saya kan nggak tahu Pak praktek di lapangannya kayak gimana. Tapi kalau tadi misalnya ngasih aja dalam konteks proyek atau itu pemberian sukarela, dan itu tidak ada dengan kaitannya dengan proyek apapun, tidak ada kaitannya dengan kewenangan apapun, tidak ada kaitannya dengan ya bisnis yang bukan misalnya, ini hanya sebatas pemberian, itu dianggap bukan risuah. Nah saya nggak tahu nih, Bapak ngasih itu tujuannya apa? Karena di sini harus lihat dulu tujuannya apa, membenarkan yang hak atau sebaliknya, ya membatalkan yang benar, nah itu juga risuah. Saya nggak tahu Pak, apakah itu risuah atau tidak, hanya Bapak yang tahu. Karena harus dijelaskan secara detail dulu nih, transaksinya dulu, ya Bapak itu sebagai apa, ada kaitannya dengan undang-undang tipikor tidak? Kan saya nggak tahu nih Pak. Nah, Bapak tiba-tiba ngasih BAP itu sebagai pemberian apa ini? Apakah ada jasa yang ini? Saya nggak tahu Pak. Pokoknya urusannya sebenarnya bukan instansi Pak, jadi swasta antara swasta dengan swasta itu cuma ada kadang-kadang kan dia misalkan suka ikut board atau gimana ya, jadi istilahnya uang ngubur lah gitu Pak. Pemberian sukarela tapi harus punya yang tidak ada kaitannya dengan menggunakan yang hak kan? Soalnya kan membatalkan yang hak kan? ya, karena ini kan sistemnya kan bukan yang hak. Ya gitu. Kan itu, ya itu kan itu namanya altoya Pak, pemberian sukarela yang sifatnya tidak ada. Itu boleh Pak secara syariat, karena dia termasuk tabarruat derma, yang pahala sedekah lah. Kalau itu betul-betul tidak ada aturan hukum yang dilakukan. Ya. Cuman orangnya situ ada jabatan gitu, perusahaan itu. Nah itu juga harus, karena gini, mungkin tidak terjebak undang korupsi ya, karena bukan pejabat, tapi jabatan swasta itu mempengaruhi tadi kebijakan Pak. Kalau dia mempengaruhi kebijakan, maka bisa masuk ke dalam urusan risuah Pak. Hati-hati. Ya, makanya ya harus dihindari lah. Ini takutnya jadi syubhat dan kayak gitu kan, karena Bapak memberikan pada seseorang yang punya kewenangan untuk kebijakan gitu ya. Itu harus dihindari. Baik Pak, terima kasih sudah. Baik. Cukup. Azan. Alhamdulillah sangat menarik sekali diskusi kita pada kesempatan sore ini. Insyaallah tadi juga kita masih banyak sekali yang mungkin penasaran atau mungkin beberapa pertanyaan. Insyaallah nanti kita akan sediakan lagi forum diskusi selanjutnya. Alhamdulillah Ustaz sudah menyampaikan materi dengan sebida mungkin dan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat sekarang ini bisa menjadikan pelajaran, bisa dijadikan acuan untuk kita mengakali lagi. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.